Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Mem Ani berharap anak-anak dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Anak-anak, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPA. Kita masih dalam kondisi daring ya. Dan hari ini kita masuk ke pertemuan yang ke-14. Kita masih membahas usaha dan pesawat sederhana. Tapi sebelum Mem Ani lanjutkan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran pada hari ini ya. Baik anak-anak, mari kita berdoa agar pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Selanjutnya anak-anak silahkan kalian siapkan dulu buku-buku catatannya dan juga buku cetaknya, sehingga nanti ada hal-hal yang penting bisa langsung kalian catat. Dan hari ini memang kita khusus akan belajar memecahkan soal-soal terkait dengan materi bab 3 yaitu usaha dan pesawat sederhana. Jadi kita akan membuat penyelesaian contoh-contoh soal ya, atau latihan soal. Nah, bab 3 usaha dan pesawat sederhana itu kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Itu yang pertama adalah menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta hubungannya dengan kerja otot pada struktur rangka manusia. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya, satu lagi memang ingin ingatkan ya anak-anak, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di web sekolah ya, di mata pelajaran IPA hari ini. Nanti kalau kalian tidak mengisi daftar hadirnya, nanti kalian dianggap alfa atau tidak mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Baik, kita lanjutkan ke bagian yang berikutnya ya. Ya anak-anak, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Jadi hari ini nanti melalui pengamatan gambar, anak-anak mampu untuk mengidentifikasi jenis pengungkit atau tuas dengan benar ya. Selanjutnya melalui pengamatan gambar dan diskusi, anak-anak juga mampu untuk menghitung besar usaha dan daya yang dilakukan suatu benda dengan benar ya. Kemudian melalui pengamatan gambar dan diskusi, peserta didik atau anak-anak mampu menghitung besar gaya kuasa pada pengungkit atau tuas dengan benar. Dan selanjutnya melalui pengamatan gambar dan diskusi, anak-anak mampu menghitung besar beban yang diangkat oleh katrol dengan benar. Dan yang terakhir, melalui pengamatan gambar dan diskusi, anak-anak mampu menghitung keuntungan mekanis bidang miring dengan benar ya. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi ada 5, nanti sesuai dengan tujuannya maka nanti contoh soal yang akan kita bahas dan kita diskusikan juga ada 5 ya. Iya, anak-anak, kita masuk ke contoh soal dan penyelesaian. Yang pertama, perhatikan gambar berikut, termasuk pengungkit jenis berapakah gambar tersebut? Mengapa demikian? Kemudian sebutkan atau tuliskan 2 contoh benda yang ada di sekitar kamu yang menggunakan prinsip kerja pengungkit tersebut. Coba sekarang anak-anak perhatikan ya. Itu titik tumpunya, tuas yang pada gambar ini, tuas itu titik tumpunya berada di antara titik kuasa dan titik beban. Nah, coba buka kembali anak-anak bukunya, di buku paketnya ya.
Nah, kalau dia titik tumpunya ada di antara titik kuasa dan titik beban, maka pengungkit ini merupakan pengungkit jenis berapa? Ya, coba dicek dulu di bukunya. Ya, pengungkit jenis pertama. Ya, benar ya nak ya, pengungkit jenis pertama. Mem Ani ingatkan kembali saja untuk pengungkit yang jenis kedua itu titik tumpunya itu berada di tepi titik tumpu, kemudian titik beban, baru titik kuasa. Sedangkan kalau dia pengungkit jenis yang ketiga, titik tumpu, titik kuasa, baru titik beban ya. Kebalikan dari tuas yang jenis kedua ya, antara kedua dan yang ketiga. Oke, jadi ini adalah tuas atau pengungkit jenis pertama. Mengapa demikian? Itu jawabannya jelas karena titik tumpunya berada di antara titik kuasa dan titik beban. Lalu contoh bendanya apa yang ada di sekitarmu? Yang paling gampang terlihat itu apa nak? Ya, betul sekali. Itu adalah seperti mainan yang ada di TK atau di PAUD itu ya, cungkat-cungkit ya. Kemudian yang kedua apa? Ya, betul, gunting ya. Jadi kita lihat di penyelesaian soalnya ya. Nah, ini anak-anak penyelesaian contoh soal yang pertama tadi ya. Gambar tersebut termasuk pengungkit jenis pertama karena titik tumpunya berada di antara titik kuasa dan titik beban. Contohnya adalah gunting dan cungkat-cungkit. Boleh anak-anak tulis ya di buku catatannya. Ya, pelan-pelan saja biar tidak ada yang tertinggal ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Ya anak-anak, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, anak-anak boleh perhatikan dulu gambarnya. Kemudian pada soal ini anak-anak diminta untuk menghitung besar usaha yang dikerjakan oleh balok yang berwarna hijau itu ya nak, baloknya. Kemudian besar daya yang dilakukan oleh balok dalam waktu 10 detik. Nah, untuk mengerjakan atau menyelesaikan soal ini, pertama-tama anak-anak silakan untuk menuliskan data apa yang ada di gambar itu. Jadi yang diketahui itu datanya apa saja. Ya, yang pertama tentu gaya ya. Gaya yang dikerjakan oleh balok itu ada 120 Newton. Kemudian kalau kalian lihat kan itu baloknya bergerak ya. Posisinya di awal, kemudian ke bagian sebelah kanan yang ada garis putus-putusnya itu setelah gaya itu dilakukan. Nah, berpindahnya sejauh berapa itu nak? Ya, 2 meter. Berarti jarak perpindahannya itu atau S-nya itu ada 2 meter ya. Kemudian itu ada waktu ya. Waktu yang dilakukan itu selama 10 detik ya. Jadi kita lihat nanti yang diketahui apa saja sudah ditulis ya. Kemudian itu ada massa 6 kg. Apakah nanti itu akan digunakan atau tidak? Kita lihat rumus untuk menyelesaikan soal ini ya. Sekarang kita lihat di yang diketahui itu apa saja ya. Ya anak-anak, ini untuk tahap penyelesaiannya. Pertama tadi diketahui ada masanya 6 kg. Kemudian besarnya gaya. Jangan lupa anak-anak ya simbolnya ya. Untuk gaya kan itu F, yaitu sebesar 120 Newton. Kemudian jaraknya tadi kan baloknya berpindah ya sejauh 2 meter. Ingat untuk jarak itu simbolnya S. Kemudian waktu yang dibutuhkan itu ada 10 detik ya. Untuk waktu itu T kecil ya. Kemudian yang ditanya adalah berapa besar usaha dan berapa besar daya yang dilakukan oleh balok itu ya. Oke, sudah ditulis nah yang diketahui dan ditanya. Nah, sekarang kita akan mulai untuk menghitung besarnya
Usaha disimbolkan dengan huruf W besar. Rumusnya, anak-anak boleh sambil lihat buku cetaknya. Rumusnya apa, Nak? Ya, ada yang sudah ketemu? Ya, betul. Rumusnya adalah gaya dikali jarak perpindahannya. Jadi W sama dengan F dikali S ya. Nanti tinggal kita masukkan angkanya. Kemudian nanti untuk besarnya daya itu menggunakan rumusnya ya P ya. P itu untuk daya adalah besarnya usaha ya dibagi dengan waktu yang diperlukan. Oke ya, itu rumusnya. Coba kita lihat untuk jawabannya. Anak-anak sambil hitung dulu ya. Ya, rumusnya kan sudah tadi. Coba dihitung. Ya, W-nya adalah F dikali S, P-nya adalah W dibagi T ya, usaha dibagi waktu ya. Kita lihat apakah hitungan anak-anak sudah benar. Kita cek ya. Nah, ini anak-anak jawabannya. Ya, apakah ada yang sudah benar? Ya, Mem Hani berharap anak-anak sudah bisa ya untuk melakukan penyelesaian ini. Ini termasuk soal ini simple penyelesaiannya ya. Jadi usaha yang dilakukan oleh balok itu adalah besarnya gaya dikali jarak 120 Newton tadi kan, besar gayanya dikali waktunya itu jaraknya itu 2 meter ya. Ya, jadi hasilnya 240 joule. Ingat ya, untuk satuan usaha itu pakai joule ya. Nah, sedangkan daya itu adalah usaha dibagi dengan waktu. Nah, tadi usahanya itu sudah didapat dari yang jawaban yang A 240, waktunya sudah kita ketahui tadi 10. Jadi 240 dibagi 10, hasilnya 24 watt ya. Siapa yang betul semua? Ya, Mem Hani berharap kalian sudah bisa menyelesaikannya. Kalau ada yang masih bingung nanti dipelajari kembali ya. Silakan ditulis dulu anak-anak jawabannya yang benar. Ya. Iya, anak-anak kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar di bawah ini, lalu hitunglah besarnya gaya kuasa yang dibutuhkan untuk mengangkat beban tersebut sehingga menjadi setimbang. Anak-anak, ini gambar apa? Coba Mem tanya dulu. Iya, betul, gambar tuas atau pengungkit ya. Nah, yang pertama kali harus anak-anak perhatikan adalah data yang ada di gambar itu. Jadi, pertama kali tuh anak-anak harus tahu apa yang diketahui dari gambar atau soal tersebut ya. Yang pertama itu kan ada gaya beban 800 Newton itu ya. Kemudian anak-anak Mem Hani selalu ingatkan kan dari kemarin di waktu kita bahas materinya, dari titik tumpu ke beban itu namanya lengan beban. Nah, jadi lengan bebannya yang mana? Yang 40 cm atau yang 160? Iya, betul, yang 40 cm dari titik tumpu ke beban itu namanya lengan beban ya. Nah, kalau dari titik tumpu ke gaya kuasa itu namanya lengan kuasa. Iya, jadi lengan kuasanya atau LK-nya 160 cm. Nah, kemarin waktu materinya memberikan satuannya kan kalau dia bebannya pakai Newton, maka lengan beban dan lengan kuasanya dirubah dulu dari cm ke meter ya. Dibagi berapa kalau cm ke meter? Iya, dibagi 100 ya. Jadi yang 40 cm itu sama dengan 0,4 meter ya. Yang 160 cm kalau diubah ke meter jadi berapa? Per 100.
Iya, 1,6 meter. Oke, sekarang kita lihat, kita tulis dulu ya yang diketahui itu apa saja. Nah, ini anak-anak yang diketahui itu adalah gaya bebannya tadi 800 Newton, lengan bebannya 40 cm, diubah ke meter jadi 0,4, dan lengan kuasanya 160 cm diubah ke meter jadi 1,6. Yang ditanya apa? Yang ditanya tadi adalah gaya kuasanya. Berapa gaya kuasanya yang harus diberikan supaya dia dalam keadaan setimbang? Anak-anak masih ingat nggak rumusnya? Iya, masih ingat ya? Jadi gimana caranya? Gaya beban dikali lengan beban ya sama dengan gaya kuasa dikali lengan kuasa. Oke, coba anak-anak hitung dulu ya. Memang ditunggu. Nanti kita cek jawabannya sudah benar atau masih salah ya. Ya, rumusnya sekali lagi gimana tadi? Gaya beban dikali lengan beban sama dengan gaya kuasa dikali lengan kuasa. Itu perkalian biasa ya. Operasi perkalian biasa untuk penyetaraan ya. Oke, silakan dihitung dulu anak-anak. Nanti memang lihat ya jawabannya udah benar atau masih keliru ya. Nah, ini anak-anak penyelesaiannya tadi rumusnya sudah. Gaya bebannya itu dikali lengan beban sama dengan gaya kuasa dikali lengan kuasa. Gaya bebannya tadi 800 Newton, kemudian dikali lengan bebannya 0,4 yang dalam bentuk meter ya nak ya, satuan meter. Kemudian sama dengan gaya kuasa dikali 1,6 lengan kuasanya ya. 800 kali 0,4 itu 320 sama dengan 1,6 gaya kuasanya atau FK-nya. Nah, yang ditanyakan FK-nya. Maka FK dari perhitungan matematikanya adalah 320 dibagi 1,6. Dapatnya 200 Newton. Gimana? Jawaban anak-anak, ada yang benar? Iya, memang ini berharap ada yang benar ya. Kalaupun nanti masih ada yang bingung, dibuka kembali catatannya lalu dipelajari kembali ya. Yang jawabannya belum pas boleh ditulis jawaban yang benarnya ya. Sebelum kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya ya. Iya, baik anak-anak, kita masuk ke contoh soal yang keempat. Perhatikan gambar katrol majemuk berikut. Lalu hitunglah besar beban yang ditarik oleh katrol majemuk tersebut. Jadi anak-anak ini ada gambar katrol majemuk. Lalu katrol ini menarik beban. Nah, beban itu yang akan kita hitung. Beban itu bisa ditarik dengan gaya sebesar 8 Newton. Nah, berapakah beban itu? Anak-anak perlu kalian ingat di materi yang memang disampaikan minggu lalu, kalau katrol majemuk itu keuntungan mekanisnya itu ialah sesuai dengan jumlah talinya atau jumlah katrolnya. Nah, talinya kalau anak-anak perhatikan itu dimulai dari yang itu kan ada kayak tiang itu ya yang warna coklat. Nah, itu kan terus di bawah ada tali. Nah, itu satu tuh nah. Itu tali pertama, terus yang setelah itu yang naik ke atas itu tali kedua, terus yang turun itu tali ketiga, terus naik lagi itu tali keempat, baru nanti ada yang tanda panah itu. Nah, jadi talinya 4. Nah, kalau talinya 4 berarti keuntungan mekanisnya 4 ya. Baru nanti kita hitung berapa bebannya itu dengan menggunakan rumus yang sudah memang diberikan pada minggu yang lalu. Jadi kalau keuntungan mekanis itu adalah gaya beban dibagi dengan gaya kuasa. Sehingga gaya kuasanya atau FB-nya itu sama dengan KM atau keuntungan mekanisnya dikali dengan gaya kuasa. Coba anak-anak hitung dulu. Ya.
Ditulis dulu rumusnya untuk mencari gaya bebannya. Gaya beban itu adalah keuntungan mekanis dikali dengan gaya kuasa, ya. Rumus asalnya dari keuntungan mekanis sama dengan gaya beban dibagi gaya kuasa. Ya, dihitung dulu ya, Mem tunggu ya. Nanti kita lihat apakah hitungan kalian sudah benar, ya nak ya. Nah, ini penyelesaiannya. Karena jumlah tali pada katrol ada 4, maka keuntungan mekanisnya sama dengan 4. Kemudian gaya kuasanya tadi sudah diketahui adalah 8 Newton. Yang ditanya adalah berapa gaya bebannya. Jadi rumus awalnya itu adalah keuntungan mekanis itu adalah gaya beban dibagi dengan gaya kuasa. Maka gaya bebannya adalah keuntungan mekanis dikali dengan gaya kuasa, yaitu 4 dikali 8 Newton, ya, sama dengan 32 Newton. Oh ya, gimana anak-anak? Ada yang jawabannya benar? Iya, memang yakin dan percaya anak-anak banyak yang sudah benar jawabannya, ya. Yang masih salah nggak apa-apa, nanti kalian belajar kembali, dibuka kembali buku cetaknya dan materi yang memang disampaikan pada minggu yang lalu, ya. Setelah ini nanti kita masuk ke soal yang kelima atau yang terakhir, ya. Anak-anak, ini adalah contoh soal yang kelima atau yang terakhir, yaitu perhatikan gambar bidang miring berikut, lalu hitunglah besar keuntungan mekanisnya jika panjang bidang miring itu 15 meter dan tingginya 3 meter. Jadi anak-anak itu kan ada yang gambar garis titik-titik itu bukan titik-titik ya, strip-strip itu ya, itu ada simbol S. Nah, S itu simbol untuk panjang sisi bidang miringnya. Di buku-buku juga yang lain kadang ditulisnya dengan L, jadi boleh S, boleh L. Kemudian ada lambang huruf F itu untuk gaya kuasanya, W itu untuk berat bebannya, kemudian H itu ketinggian dari bidang miring itu, ya. Nah, di materi minggu lalu sudah Mem sampaikan kalau kita mau menghitung keuntungan mekanis dari suatu bidang miring itu diperoleh dengan rumus, yaitu KM-nya adalah S dibagi H, sisi miring bidang miring atau panjang bidang miring dibagi dengan tinggi bidang miringnya itu, ya. Sesimpel itu. Silahkan kalian hitung dulu sebelum memang ditampilkan jawaban yang benarnya. Iya. S atau L ada di buku-buku kalian menuliskan L per H itu untuk KM-nya atau keuntungan mekanisnya bidang miring. Hitung dulu sebentar. Ya, ini angkanya sangat simpel. Memang harap ini jawabannya benar semua, ya. Nah, ini dia penyelesaiannya. Panjang sisi bidang miringnya itu tadi 15 meter, ketinggiannya adalah 3 meter. Lalu ditanya berapa keuntungan mekanisnya atau KM-nya. Maka jawabnya KM, keuntungan mekanis adalah S dibagi H, yaitu 15 dibagi 3. Maka keuntungannya ada 5. Ya, gimana anak-anak? Iya, pasti memang nih yakin dan percaya kamu bisa ya untuk menyelesaikannya. Kalaupun nanti anak-anak belum bisa, anak-anak boleh belajar kembali, ya, dibuka kembali materi yang memang diberikan minggu lalu dan buka buku cetaknya. Anak-anak, hari ini kita sudah selesai pembelajarannya. Hari ini kita memang hanya membahas soal-soal terkait dengan pesawat sederhana. Memang berharap anak-anak dapat memahami lebih jelas untuk materi pesawat sederhana. Kalau misalnya anak-anak masih merasa ada kesulitan, silakan anak-anak bertanya di grup IPA aja, ya, di grup mata pelajaran IPA, supaya semua siswa itu bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang kamu ajukan, ya. Kemudian untuk minggu depan itu kita akan melakukan penilaian harian yang kedua, ya nak, ya.
Materinya adalah materi pesawat sederhana. Silakan anak-anak belajar kembali ya. Oke, itu saja dari Memani untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Semoga anak-anak di rumah beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih atas perhatiannya. Memani akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.